kabarnya? Kak Wina gimana kabarnya? Baik, luar biasa. Kalau adik-adik di rumah gimana kabarnya? Wah, baik semua. Wah, luar biasa. Pasti kalian gak sabar kan nunggu ibadah sekolah minggu? Nunggu kita-kita. Alright. Nah, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Semuanya kita lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Sudah siap semuanya? Siap Kak Wina? Siap. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang begitu luar biasa buat kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah bersama walaupun melalui YouTube, tapi kami tetap bersyukur Tuhan. Berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya ke dalam tangan-Mu kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, nah sekarang kita mau mulai ibadah hari ini. Semuanya kita bangkit berdiri. Nah, yang di rumah ajak semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyapa satu-satu ya Kak Wina ya. Kita mau nyapa ayah kita, mama kita, siapa lagi? Kakak kita, adik kita semuanya. Semuanya. Tetangga kita. Oke, tetangga kita semuanya kita sapa, oke? Siap? Kita mau nyanyikan Hai Hai Sahabat Kristus. Semuanya tetap harus pakai gerakan ya. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari, marilah kemari. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari menyanyi. Lala, 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 lala. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari, marilah kemari. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari melompat. Hap, 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 hap. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari, marilah kemari. Hai, hai, hai sahabat Kristus, menari, mari menari. Teng tong, teng tong, teng tong, teng tong, teng tong. Yeay! Nah, sekarang kita tetap bangkit berdiri ya. Kita akan berbuah di dalam Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu berbuah-berbuah. Tetap semangat gerakannya ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Yeay! Wow. Gimana? Udah Gimana, capek? sudah keringetan apa belum? Kalau di sini kita belum ya Kak ya. Iya, masih Kita kurang panas. mau Oh ya Kak Win, kita itu harusnya bersyukur ya kepada Tuhan. Iya. Ya. Adik-adik bersyukur nggak kepada Tuhan? Oh, bersyukur, pasti harus. Kak siapa Kak? Kayak kupu-kupu yang mempunyai sayap yang indah banget. Terus kayak gajah yang punya belalai. Yang panjang banget. Panjang, kayak gitu. Terus sama apa lagi? Sama ikan di Ikan laut di yang dapat laut. berenang bebas. Kayak ini ya apa? Ingat satu lagu gitu loh. Iya. kita ya. Gimana, ada yang masih inget gak? Andai ku
jadi kupu-kupu. Wah, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Iya, ayo. Yang di Dengan rumah semangat harus ya. pakai gerakan lagi ya. Andai ku jadi kupu-kupu, andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Kau beriku hati, kau beriku hati, kau beriku senyum, kau beri Yesus menjadi milikku. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Sekali lagi kita mau katakan, andai ku jadi kupu-kupu, Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Kau beriku hati, kau beriku hati, kau beriku senyum, kau beri Yesus menjadi milikku. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Yeay! Woo! Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita akan bernyanyi dengan bersungguh-sungguh. betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hatiku, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. sekali lagi kita mau nyanyikan lebih sungguh-sungguh lagi. Ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu
Saat ini kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita siapkan hati kita, duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini, Kau berikan kesehatan buat kami, Kau berikan sukacita dan semangat sehingga kami dapat memuji muliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, Engkau persiapkan kami agar kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, mau mendengarkan firman Tuhan, agar menjadi berkat buat kehidupan kami. Terlebih kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kakak mau tanya bagaimana kabarnya adik-adik? Ya, kakak harap kabar adik-adik saat ini baik-baik aja. Nah, saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kakak mau tanya sama adik-adik, bagaimana sekolahnya adik-adik saat ini? Ya, pada awalnya yang bisa ketemu sama teman di sekolah, kumpul sama sahabat-sahabat, terus habis itu juga belajar bersama guru di sekolah, seperti itu ya. Namun pada saat adanya virus corona ini, adik-adik harus belajar di rumah, ya, melewati online, terus tidak bisa bertemu dengan teman-teman, tidak bisa bercanda dengan teman-teman, pasti ada rasa bosan, ya kan? Pasti adik-adik merasa jenuh seperti itu. Nah, namun adik-adik pasti harus tetap semangat, harus tetap sukacita karena adik-adik ada Tuhan di hidup adik-adik. Nah, pada saat adik-adik merasa bosan, adik-adik merasa jenuh, nah datang sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan, berdoa sama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan sukacita supaya adik-adik bisa mengerjakan pelajarannya, studinya adik-adik dengan baik. Nah, saat ini kakak mau belajar, mau menjelaskan mengenai satu tokoh Alkitab. Ya, kita akan belajar bersama-sama mengenai satu tokoh Alkitab, yaitu Henokh. Nah, Henokh pada saat itu hidup di zaman orang-orang yang sudah berdosa. Nah, kita buka di Kejadian 5 ayat 21 sampai 23. Kejadian 5 ayat 21 sampai 23. Kakak akan bacakan buat kita semua. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Nah, pada saat itu Henokh hidup di lingkungan orang-orang yang berdosa. Namun adik-adik, Henokh tetap taat sama Tuhan. Henokh tetap setia sama Tuhan. Henokh tetap mengutamakan Tuhan meskipun di lingkungannya mereka jauh dari Tuhan, tidak setia sama Tuhan, berbuat dosa, membunuh, mencuri, dan berbohong dan lain sebagainya. Tetapi Henokh tetap setia sama Tuhan. Henokh tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, di Ibrani 11 ayat 5, kakak akan bacakan buat kita semua. Di Ibrani 11 ayat yang kelima, dijelaskan bahwa karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ya, di Kejadian tadi kita sudah baca dan di Ibrani juga kita sudah baca, dijelaskan sekali lagi bahwa Henokh berkenan di hadapan Allah. Dia setia, dia memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Dan Henokh hidup sampai 365 tahun. Wow, usianya ditambahkan sama Tuhan lebih panjang lagi karena Henokh setia sama Tuhan, Henokh lebih mengutamakan Tuhan, dia berkenan di hadapan Tuhan dan tidak mengikuti pengaruh yang buruk seperti itu. Nah, begitu juga dengan adik-adik saat ini. Meskipun saat ini karena adanya corona, adik-adik gak bisa bertemu dengan teman-teman, seperti itu ya, tidak bisa bercanda dengan teman-teman, tidak bisa beribadah bersama teman-teman di gereja, terus habis itu harus belajar di rumah sendiri dan lain sebagainya, terus ada pengaruh-pengaruh yang buruk di lingkungan adik-adik. Jangan terpengaruh.
adik-adik tetap setia sama Tuhan. Kalau ada masalah, kalau kesulitan dalam mengerjakan tugas, kalau misalkan adik-adik kesulitan untuk belajar, minta pertolongan Tuhan, mengutamakan Tuhan, jangan lupa berdoa. Karena pada saat kita mengutamakan Tuhan seperti Henok ini, dia berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberkati dan menyertai Henok. Nah, mari adik-adik memiliki kesetiaan seperti Henok, jangan sampai kesetiaan itu luntur dan tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Nah, ayat Mas pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 121 ayat yang kedua. Ayat Masnya Mazmur 121 ayat yang kedua. Berbunyi bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, sekali lagi, pertolongan kita hanya dari Tuhan, tidak ada yang lain. Meskipun ada guru, meskipun ada kakak adik di rumah, meskipun ada orang tua atau keluarga, sahabat dan sebagainya bisa menolong kita, tetapi yang utama yaitu Tuhan. Dalam keadaan apapun yang adik-adik saat ini rasakan, bosan, capek, jenuh, gak bisa mengerjakan tugas, sekali lagi utamakan Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan. Nah, seperti Henok ya, tetap setia sama Tuhan. Jangan lupa ayat Masnya dihafalkan di Mazmur 121 ayat yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oke, ini kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya kebenaran firman Tuhan ini bisa menguatkan adik-adik, bisa adik-adik terapkan, tetap setia sama Tuhan meskipun kecil. Ayo kita bersama-sama belajar untuk setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita akan berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik buat kami, Engkau sudah menyertai kami sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih juga atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk setia kepada Engkau ya Bapa. Ampuni Tuhan kalau saat ini kami terlalu menjauhkan diri dari hadapan-Mu, tidak setia, malas-malasan untuk beribadah, tetapi dengan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan, kami dikuatkan untuk kami tetap setia kepada Engkau, maka apapun yang kami hadapi, Engkau akan bersama-sama dengan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Nah, Kak Nika tahu nggak habis ini kira-kira kita mau ngapain? Aktivitas. Kira-kira aktivitasnya apa? Tahu nggak Kak Nika? Kita mau membuat apa tuh Kak Yosi? Nah, kita hari ini mau membuat tentang Henok diangkat ke surga. Kan ceritanya hari ini adalah Henok. Nah, Henok ini adalah salah satu teladan yang setia dan akhirnya Tuhan itu berkenan untuk mengangkat dia naik ke surga. Nah, sekarang kita bakalan bikin aktivitasnya tentang Henok, oke? Yang pertama disiapin ada 3 lembar kertas lipat. Di sini ada warna kuning, ada warna biru, sama ada pink atau merah muda. Kemudian kita juga butuh gelas aqua, tali kayak gini, terus ada pensil, ada spidol, ada gunting, ada lem. Nah, nanti aktivitasnya kita bakal bikin kayak gini ya adik-adik. Oke, nah yang pertama yaitu kita gunting dulu. Jadi pertama kita buat mataharinya. Ini ya, digambar lingkaran kayak gini. Oke, setelah digambar lingkaran, kita potong. Nah, kita juga gambar awan. Awannya yang satu besar, yang satu kecil ya. Jadi ini yang besar, ini yang kecil.
Nah, ini kita bikin kerangka orang. Jadi kalian bisa gambar kayak gini atau kalau misalnya adik-adik pinter gambar, kalian boleh gambar orangnya full ya. Atau kalian mau cari di internet juga boleh. Ini karena Kak Yosi nggak bisa gambar, jadi bikinnya polanya aja. Tuh. Kalau adik-adik mau warnain juga boleh. Kertasnya bebas ya, nggak harus warna pink. Nah, yang tadi kan udah jadi yang kita potong-potong. Ini ada orang. Oke, ini Henok ya. Karena boleh tambahin mata atau diwarnain juga boleh. Terus ini ada awan yang kecil, ini ada matahari, sama ini ada awan yang besar. Nah, untuk awan yang besar ini kita mau tulisin yaitu Mazmur 121 ayat 2. Nah. Nah, ini kita mau ngelem dulu yang mataharinya. Kalian bisa pakai lem kertas biasa ya, karena Kak Yosi nggak punya, jadinya Kak Yosi pakai lem uhu. Ini aduh, ini ditempel kayak gini ya. Deng. Nah, sambil nunggu ininya kering, kita lubangi dulu. Nah, ini adik-adik buat yang nggak bisa minta tolong bantuan kakak atau mama papanya ya. Karena ini keras dan harus hati-hati. Oke, setelah itu kita masukin talinya. Nah, buat talinya adik-adik bisa cari yang lebih kecil daripada ini ya. Biar nggak kelihatan, biar kalau ditali itu nggak jelek nanti. Ini dimasukin kayak gini. Ini minta tolong bantuan kakak atau orang tua ya. Terus yang paling atas ini di lem. Harusnya. Ini boleh dilem, boleh juga diisolasi ya. Kalau udah kayak gini. Nah. Awannya kurang dong. Awannya kurang. Masa aku potong lagi? Hah? Kalau mau bikin awan yang banyak boleh. Oke.
Terus ini kita lem orangnya ya. Ini juga bisa pakai isolasi ya kalau misalnya nggak ada lem. Nah, buat adik-adik yang mau nambahin awannya lebih banyak juga boleh ya. Oke, terus nanti ini kita angkat gini. Nah, gitu. Nah, ini dipotong dulu, jangan lupa. Udah, kayak gini. Terus kita angkat, gini ya. Nah, setelah kalian membuat aktivitas ini, jangan lupa sampah-sampahnya dibersihkan dan dibuang ke tempat sampah. Terima kasih. Nah, kita sudah selesai beribadah, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami selama ibadah ini ya Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini, semoga firman Tuhan dapat tertanam di hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih pertemukan kami kembali di ibadah selanjutnya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Pulang, pulang, Allah lindungiku. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang.